Mantan Camat Pangkalan Kerinci, Faisal SSTP, dipanggil oleh pihak kejaksaan. Dalam beberapa hari ini, viral pemberitaan yang menghebohkan publik terkait dugaan markup anggaran kerjasama publikasi tahun anggaran 2024 di Dinas Kominfo Kabupaten Pelalawan, serta terkait anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan tahun anggaran 2022 sampai dengan 2023. Hal ini langsung dikonfirmasi tim Buser News Televisi untuk menelusuri kabar tersebut, Selasa 12 November 2024. Terkait pemanggilan terhadap mantan Camat Pangkalan Kerinci Faisal yang saat ini menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pelalawan, tim Buser News mendatangi Kejaksaan Negeri Pelalawan. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pelalawan saat ditemui tim Buser News melalui Kepala Seksi Intelijen membenarkan telah melakukan pemanggilan terhadap mantan Camat Pangkalan Kerinci Faisal. Pihaknya mengatakan laporan masih dalam proses kajian dan telaah. Assalamualaikum, selamat sore. Memang tadi kami konfirmasi ke bagian tindak pidana telah ada pemanggilan atau permintaan klarifikasi terhadap laporan pengaduan di Dinas Kominfo Kabupaten Pelalawan. Kalau ditanya sudah sampai mana dalam proses kajian dan telaah oleh teman-teman tim tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Pelalawan. Nah, berkaitan juga dengan anggaran renovasi gedung itu, Pak? Sama untuk dua laporan tersebut lagi dalam proses kajian dan telaah tim. Sejauh ini baru satu kali pemanggilan, Pak ya? Ya, permintaan klarifikasi dan data. Mantan Camat Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Faisal SSTP, saat diwawancari oleh tim Buser News Televisi, Faisal membenarkan kabar pemanggilan itu, namun masih hanya sebatas konfirmasi terkait laporan yang masuk tersebut. Ya betul, memang ada laporan yang masuk terkait dengan anggaran Kominfo dan anggaran kantor camat sewaktu saya menjabat sebagai camat Pangkalan Kerinci kemarin. Nah memang dari pihak kejaksaan sudah memanggil untuk konfirmasi terkait dengan laporan yang masuk tersebut. Nah terkait dengan laporan itu sudah kita sampaikan ke pihak kejaksaan bahwasanya kalau anggaran yang 9,3 M di Dinas Kominfo itu memang banyak anggaran-anggaran bukan hanya untuk publikasi media, artinya bukan hanya semuanya itu bukan terkait dengan kerjasama dengan media, tapi banyak juga anggaran-anggaran yang lain seperti anggaran untuk kegiatan Ramadan, radio, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan laporan yang kedua, ini terkait dengan anggaran lebih kurang 1,3 M yang disampaikan oleh rekan-rekan media. Ini mungkin rekan-rekan media itu mungkin belum mengetahui bahwasanya di kantor camat Pangkalan Kerinci itu ada 6 gedung. Ada 6 gedung, ada gedung kantor camat sendiri, ada gedung aula pertemuan yang berada di belakang kantor camat. Kemudian ada 3 gedung kelurahan Kerinci Kota, Kelurahan Kerinci Timur, dan Kelurahan Kerinci Barat. Di Kerinci Kota itu ada gedung yang lama yang juga kemarin kita rehab, gedung kantor yang lama, dan juga ada juga gedung pertemuan di kantor Lurah Kerinci Kota. Selain itu juga yang menjadi aset kantor camat ada lapangan sepak bola yang sekarang sudah sedang direnovasi. Itu juga menjadi aset Kecamatan Pangkalan Kerinci. Jadi kalau di situ dituduhkan kepada saya bahwasanya rehab itu berulang, sebetulnya tidak berulang. Tapi di situ ada rehab untuk kantor camat sendiri, ada rehab untuk gedung-gedung kantor yang lain seperti Kelurahan Kerinci Barat, Kerinci Kota, dan Kerinci Timur. Bukan berulang. Itu deh. Oke, sejauh ini sudah berapa kali Bapak dipanggil oleh kejaksaan untuk pemeriksaan, Pak? Baru sekali, itu pun bukan
sifatnya pemeriksaan secara tertulis, tapi hanya konfirmasi. Oke. Untuk waktu dekat ini belum ada Pak ya, pemanggilan kedua? Belum ada. Menurut informasi, ada 2 laporan yang diterima Kejari Pelalawan, yakni penggunaan anggaran kerjasama publikasi tahun 2024 di Kominfo Kabupaten Pelalawan dan juga anggaran pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan tahun anggaran 2022 sampai dengan 2023. Pemanggilan tersebut terkait pelaporan yang dilakukan pelapor atas dugaan praktek KKN anggaran kerjasama publikasi senilai kurang lebih sebesar 9,3 miliar di Dinas Kominfo Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Lurah Kerinci Kota, Fitrah Ramadan SSTP saat dikonfirmasi membenarkan adanya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan tahun anggaran 2022 sampai dengan 2023. Oke, baik, untuk renovasi di tahun 2022 itu memang benar adanya. Renovasi itu dilaksanakan di bulan, kalau tidak salah saya di bulan 5 atau di bulan 6 2022. Itu pada saat 3 bulan saya baru menjabat sebagai lurah. Saya dilantik jadi lurah itu tanggal 14 Februari 2022 dan ada renovasi itu di tahun 2022 di bulan Mei atau sampai bulan Juli kalau tidak salah saya. Itu ada renovasi gedung kantor lurah. Renovasi gedung kantor lurah itu ada di bisa kita saksikan di samping nanti. Di situ ada renovasi, seingat saya kemarin itu renovasi itu perbaikan gedung, mengganti atap, setelah itu ada renovasi beberapa pintu yang rusak itu diganti, terus ada juga pembuatan lembayung atap, seingat saya itu. Terus ada lagi perbaikan renovasi tiang yang ada di depan itu, terus atap, lembayung, terus renovasi gedung itu. Hanya itu mungkin yang saya ketahui karena saya tidak terlalu mengetahui lebih lanjutnya renovasi itu karena saya baru menjabat sebagai lurah 3 bulan, langsung ada renovasi. Oke, selama laporan itu sudah masuk, sejauh ini apakah sudah ada panggilan untuk Pak Lurah untuk sebagai saksi atau bagaimana? Sampai saat ini untuk saya dipanggil jadi saksi belum ada. Dari Pangkalan Kerinci, tim Buser News Televisi mengabarkan.